Tidak sengaja melihat sebuah serial televisi, Jandi memutuskan untuk menemui Junpyo ke Makau. Dibantu teman-temannya, Jandi akhirnya berhasil menjual banyak bubur, sehingga bisa mendapatkan bonus dari bosnya. Setelah berhasil mendapatkan uang untuk menyusul Junpyo, Jandi diminta teman-temannya untuk melakukan renang terakhirnya, sebelum kemudian berangkat ke Makau. Begitu tiba di Makau, Jandi langsung menuju hotel di mana Junpyo menginap. Sayang, usahanya untuk menemui Junpyo itu gagal, karena dihalangi oleh petugas keamanan. Sambil memikirkan langkah berikutnya, Jandi memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kota. Saat sedang berbelanja, ia nyaris saja menjadi korban pencopetan. Beruntung, ia diselamatkan oleh seorang gadis cantik bernama Ha Jae-kyung. Karena sama-sama berasal dari Korea, mereka akhirnya memutuskan untuk berteman, dan mulai berkeliling kota Makau bersama. Saat kembali ke hotel yang di mana Junpyo berada, Jandi melihat peluang emas, dan akhirnya berhasil masuk ke hotel, dengan cara berpura-pura menjadi bagian dari rombongan turis. Terus menjelajahi satu persatu ruangan yang ada, gadis itu akhirnya bisa melihat Junpyo. Namun, kebahagiaan Jandi tidak berlangsung lama. Tidak cuma melihat Junpyo yang begitu bahagia saat bersama wanita lain, ekspresi wajah Junpyo juga berubah dingin saat melihat Jandi. Kebingungan dengan reaksi Junpyo di luar harapan, Jandi akhirnya memutuskan untuk pergi dari hotel itu. Saat sedang mencari tempat tinggal sementara, tiba-tiba, datang bocah yang menawarkan penginapan murah. Siapa sangka, gadis itu malah digiring ke tempat sepi, di mana sekelompok berandal telah menantinya. Dalam keadaan terdesak, mendadak muncul Ji-Hoo, Yi-jung, dan Woo Bin sebagai malaikat penyelamat. Saat dihubungi F4, Junpyo menolak untuk menemui mereka. Penolakan yang dilakukan Junpyo, dan keanehan Jandi, membuat Ji-Hoo mulai yakin ada sesuatu yang salah dengan mereka. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 이거 뭔 소리야? 어떻게 저런 음치가? Saat Jandi dan F4 berkeliling naik gondola, dari arah yang lain, terdengar seorang gadis bernyanyi dengan nada fals. Yi-jung merasa gadis itu sangat memalukan. Jandi yang mengenalinya berkata, bahwa gadis itu adalah penyelamatnya. 뭐? 그건 물이... Saat hendak makan di restoran, Ji-Hoo tiba-tiba melihat Junpyo dan ibunya juga sedang ada di restoran itu. Saat itu juga, Ji-Hoo mengajak Jandi dan teman-temannya untuk pindah ke tempat lain. Saat sedang makan dengan koleganya, tiba-tiba Junpyo mendapat kiriman foto Jandi bersama F4. Setelah melihat itu, Junpyo malah terlihat tampak resah. 괜찮아? 여기 온 거. Saat di hotel, Ji-Hoo bertanya pada Jandi,
apa dia menyesal telah pergi ke Makau? Jandi hanya menjawab, paling tidak, ia hanya ingin bertemu dengan Junpyo sekali, dan menanyakan kabarnya. 네? 꿈 아니야. 무슨 시장이 이런 데서 만나지? 출장에 죄송할 것까지 하고. 에이요. Berkat asisten Junpyo yang bernama Pak Jung, akhirnya F4 bisa kembali bertemu. Saat bertemu, Junpyo tampak tidak senang dan menyambut dingin mereka. 금잔디도 같이 왔어. 걔 내가 왜 봐야 돼? 오랜만에 만나서. 네가 그러고도 사내 새끼야? 니들도 여자 만났다 헤어졌다 그러잖아. 뭐? Saat Yijung mengabarkan bahwa Jandi juga datang ke Makau, dengan tatapan dingin, Junpyo hanya berkata, mengapa ia harus peduli? Mendengar itu, Yijung menjadi murka, dan langsung memukul Junpyo. Saat Ubin bertanya apa yang sudah mengubah Junpyo, dia menjawab, 700.000 karyawan Shinwa, beban itulah yang sudah mengubahku. Sepulang dari bertemu Junpyo, mereka lalu menemui Jandi. Dari ekspresi mereka, Jandi tahu bahwa Junpyo tidak akan menemuinya. Akhirnya, untuk menghibur Jandi, F4 mengajaknya bermain petak umpet. 스트레스도 장난 아닐 거고. 부딪혀야죠. 뭐가? 우리 어릴 적에. Saat Jihu menarik Jandi untuk bersembunyi, Jandi tak sengaja melihat Junpyo di sebuah iklan. Melihat itu, Jandi akhirnya tak tahan dan mulai menangis. Di pinggir kolam, Jihu akhirnya bisa menemui Junpyo. Saat bertemu dengan Junpyo, ia hanya meminta bantuannya agar besok pagi, ia mau menemui Jandi walaupun cuma sekali saja. Menjelang pagi, Jihu membangunkan Jandi untuk mengajaknya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Jihu mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya di jembatan, dan menyuruh Jandi untuk bergegas menemuinya. Tak disangka, akhirnya Jandi bisa bertemu dengan Junpyo. 안녕. 여기까지. Di sana, Jandi bertanya tentang keadaan Junpyo, tapi malah disambut Junpyo dengan sikap yang dingin. 뭘 원하는데? 왜 이러는 건데? 하고 싶은 얼룩 같은 거지. Jandi pun terluka dengan sikap Junpyo. Ia pun berkata, mengapa kau seperti ini, bagimu aku ini siapa? Junpyo lalu menjawab, ia adalah masa lalu yang ingin dihilangkan. Mendengar itu, hati Jandi langsung hancur. Di sana, Junpyo benar-benar memutuskan hubungannya dengan Jandi. Melihat Jandi yang sedang bersedih, datanglah Jihu untuk mengajaknya berkeliling mall. 그래도 사줄 거잖아. Saat Jandi sedang melihat-lihat sepatu, secara kebetulan, Junpyo melihatnya, ia sekilas memandang Jandi, dan kemudian pergi. Ha Jae-kyung yang kebetulan di sana, juga melihat sepatu yang sama dilihat Jandi. Ketika hendak mengambil sepatu itu, tiba-tiba Junpyo juga mengambilnya. Mereka pun berebut sepatu seperti anak-anak, tapi akhirnya, Junpyo lah yang mendapatkan sepatu itu. 걔 뭐니? 그 아이는 뭘 하고 있죠? 낮에 서울로 출발하죠. 금잔디양 말씀이십니까? 다리를 찾은 것 같고. Di suatu ruangan, terlihat Junpyo sedang melihat foto dan video yang dibuat Jandi. Ia sangat merasa menyesal karena telah menyiakan Jandi. Di sisi lain, ia juga punya tanggung jawab dengan semua karyawan Shinwa.
karena sang ayah sudah meninggal. 수프야 내리고 이렇게 뺑만 저기 비행기 왔어? 아빠가 데려온 아빠 없을 Di Seoul, adik Jandi tiba-tiba terserang sakit. Orang tuanya pun membawanya ke rumah sakit. Ternyata, dokter rumah sakit itu adalah kakek pemancing yang sering datang ke restoran tempat Jandi bekerja. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.